Halo anak-anak, kita berjumpa kembali dalam pembelajaran kali ini. Tetap sehat, tetap semangat. Masih ingat potongan video yang baru saja kalian saksikan ini? Iya, betul. Ini adalah upacara peringatan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75 yang pada waktu itu diselenggarakan di sekolah kita. Hanya sayangnya karena masih ada masa pandemi, maka kalian semua tidak bisa mengikuti upacara tersebut secara langsung di sekolah. Nah, ada yang tahu dengan gambar ini? Ya, ini adalah teks proklamasi kemerdekaan negara kita, negara Republik Indonesia, yang mana pada waktu itu dibacakan oleh Insinyur Soekarno dan didampingi oleh Dr. Andes Muhammad Hatta. Isinya cukup jelas, di situ tertuliskan, kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Jadi naskah inilah yang kemudian dibacakan dan menjadi awal kemerdekaan bangsa kita. Selanjutnya apa sebenarnya makna proklamasi kemerdekaan itu bagi bangsa Indonesia? Kita akan pelajari satu persatu. Yang pertama, proklamasi menandai lahirnya bangsa Indonesia sebagai bangsa yang merdeka. Maksudnya apa? Seperti yang sudah kalian pelajari di kelas-kelas sebelumnya pastinya, bahwa Indonesia itu mengalami penjajahan selama beratus-ratus tahun. Ya, dikatakan di sana seringkali disebutkan Indonesia dijajah selama 350 tahun. Waktu yang cukup lama. Ya, dialami oleh bangsa Indonesia. Nah, namanya bangsa yang dijajah, pasti kehidupannya banyak menderita. Karena segala sesuatunya diatur dan ditentukan oleh penjajah. Nah, penderitaan itulah yang kemudian menjadi pendorong. Sehingga rakyat kemudian mempunyai tekad, mempunyai keinginan untuk merdeka. Ingin bebas menentukan nasib dan bebas menentukan pilihan hidupnya sendiri. Karena memang kemerdekaan itu merupakan hak segala bangsa. Sehingga seluruh bangsa di dunia ini dimanapun berada, itu mempunyai hak untuk merdeka. Bebas dari penjajahan. Nah, proklamasi 17 Agustus 1945 merupakan pernyataan atas kemerdekaan Indonesia. Maka tadi dikatakan bahwa proklamasi kemerdekaan bagi bangsa Indonesia menandai lahirnya bangsa Indonesia sebagai bangsa yang merdeka. Nah, yang kedua, proklamasi merupakan puncak perjuangan bangsa Indonesia meraih kemerdekaan. Ya. Upaya untuk meraih kemerdekaan memang tidak mudah. Rakyat yang berjuang, rakyat yang berperang masih seringkali mengalami kegagalan. Kenapa? Karena pada awal mulanya
rakyat Indonesia berjuang sifatnya masih kedaerahan, berjuang melawan penjajah, di mana senjatanya tentu saja lebih hebat, senjatanya lebih canggih, sehingga ya seringkali tentu saja bangsa kita dengan mudah dikalahkan. Nah, hal itu tidak kemudian membuat bangsa kita menjadi lemah. Para pemuda yang sudah memperoleh pendidikan tentunya, para pemuda-pemuda yang pada waktu itu memperoleh kesempatan untuk belajar, akhirnya mengetahui pentingnya persatuan di dalam perjuangan itu menjadi kunci. Sehingga Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 menjadi awal pemersatu bangsa. Para pemuda kemudian menggalang persatuan. Daerah-daerah yang tadinya berperang sendiri-sendiri diajak untuk bergabung, diajak untuk bersatu. Sehingga pada saat Jepang kalah dari sekutu dalam Perang Dunia yang kedua, nah kesempatan itu lalu dimanfaatkan oleh para pemuda untuk kemudian mendesak dan mendorong para tokoh-tokoh pemimpin pada saat itu segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Makna yang ketiga, proklamasi kemerdekaan Indonesia diharapkan menjadi awal pengakuan dunia luar terhadap negara kita, yaitu negara Indonesia. Seperti yang sudah kalian pelajari, bahwa Indonesia pernah dijajah oleh Portugis, Spanyol, Belanda, juga pernah dijajah oleh Inggris dan Jepang. Nah, dengan pembacaan teks proklamasi, itu merupakan pengumuman kepada dunia bahwa Indonesia sudah merdeka. Artinya, Indonesia terbebas dari kekuasaan bangsa-bangsa asing yang pada waktu itu berkuasa di Indonesia. Nah, upaya untuk mendapatkan pengakuan atas kemerdekaan itu memang juga tidak mudah. Tidak kemudian setelah proklamasi dibacakan, lalu bangsa-bangsa lain juga mengakui begitu saja Indonesia sudah merdeka. Terutama bangsa-bangsa yang pernah menjajah Indonesia. Mereka tentunya ingin kembali dan ingin menguasai lagi negara Indonesia. Negara yang pertama kali mengakui kemerdekaan Indonesia adalah negara Mesir. Itu setelah sekian waktu Indonesia memproklamasikan kemerdekaan, maka pertama kali yang mengakui bahwa Indonesia sudah merdeka adalah Mesir. Nanti kemudian lambat laun pengakuan kemerdekaan itu kemudian diikuti juga oleh negara-negara lain, seperti ada negara Suriah, negara Irak, ada Lebanon, Yaman, Saudi Arabia, dan juga Afghanistan. Yang keempat, proklamasi menjadi bukti bahwa Indonesia merupakan bangsa yang mandiri. Para pemuda yang menggagas adanya proklamasi kemerdekaan Indonesia itu menginginkan supaya kemerdekaan tidak dicampuri oleh Jepang. Maka pada saat Jepang kalah dari sekutu dalam Perang Dunia yang kedua, nah kesempatan itu lalu dimanfaatkan dengan baik oleh para pemuda untuk kemudian mendorong para tokoh-tokoh pemimpin saat itu segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Sehingga dari itu kita bisa lihat, kita bisa mengetahui bahwa kemerdekaan Indonesia itu bukan hadiah dari bangsa asing, tetapi
hasil perjuangan bangsa Indonesia. Makna proklamasi yang kelima adalah sebagai landasan untuk bersikap terhadap dunia. Saat masih dijajah, bangsa Indonesia harus patuh dan tunduk terhadap penjajah. Segala sesuatunya diatur dan ditentukan oleh penjajah. Maka Indonesia tidak bisa berbuat apa-apa terhadap dunia. Nah, setelah Indonesia merdeka, maka bangsa Indonesia bebas menentukan sikapnya sendiri. Bahkan kemudian akhirnya Indonesia juga menjadi penggagas kemerdekaan bangsa-bangsa di Asia Afrika pada tahun 1955. Jadi pengalaman yang dialami oleh bangsa Indonesia kemudian dibagikan, ditularkan kepada bangsa-bangsa yang lain yang pada saat itu juga mengalami penjajahan. Kemudian Indonesia ikut aktif di dalam menjaga perdamaian dunia, salah satunya melalui gerakan non-blok. Indonesia mempelopori berdirinya organisasi non-blok, yaitu organisasi yang berdiri netral sebagai negara yang tidak memihak kepada blok-blok besar yang ada di dunia saat itu, yaitu blok barat ataupun blok timur. Blok barat dikuasai oleh Amerika, blok timur dikuasai oleh Rusia atau Uni Soviet. Nah, kedua blok itulah yang kemudian seringkali menyebabkan terjadinya perang dingin. Perang dingin itu perang tetapi tidak secara terang-terangan. Perang tidak secara langsung atau tidak secara nyata. Nah, itulah anak-anak 5 makna proklamasi kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Jadi kita ulang, yang pertama tadi menandai lahirnya bangsa Indonesia sebagai bangsa yang merdeka. Lalu yang kedua sebagai puncak perjuangan bangsa Indonesia meraih kemerdekaan. Yang ketiga pengakuan dunia luar. Dan yang keempat bukti bahwa Indonesia merupakan bangsa yang mandiri, bisa mengatur diri sendiri. Dan yang kelima, proklamasi menjadi landasan untuk bangsa Indonesia bisa bersikap terhadap dunia. Nah, sekarang kita lihat fakta-fakta penting apa yang berkaitan dengan proklamasi. Nah, ini yang seringkali juga ditanyakan di dalam ulangan-ulangan atau di dalam ujian-ujian. Yang pertama, kalau kita lihat dari naskah proklamasi. Naskah proklamasi yang asli itu disusun oleh Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo. Waktu itu yang menulis adalah Soekarno dengan tulisan tangan. Jadi pada saat penyusunan naskah proklamasi itu ditulis tangan oleh Soekarno. Kemudian naskah yang sudah jadi, naskah yang sudah disepakati itu lalu diketik oleh Sayuti Melik. Jadi naskah proklamasi seperti yang kalian lihat tadi di dalam gambar itu kan sudah berupa ketikan. Jadi naskah itu diketik oleh Sayuti Melik. Itu yang nanti akan dibacakan pada saat proklamasi kemerdekaan. Dan yang ketiga, dalam naskah proklamasi itu ditandatangani oleh Soekarno-Hatta, tetapi atas nama bangsa Indonesia. Jadi pada waktu itu memang terjadi perdebatan siapa yang harus menandatangani, karena tanda tangan berarti bertanggung jawab. Tapi akhirnya disepakati dan disetujui bahwa
Naskah proklamasi ditandatangani oleh Soekarno dan Hatta dengan atas nama bangsa Indonesia. Itu kira-kira 3 fakta penting berkaitan dengan naskah proklamasi yang sebaiknya kalian ketahui. Nah, berhubungan dengan tempat pentingnya, apa yang kita ingat? Naskah proklamasi itu disusun di rumah Laksamana Maeda. Ya. Naskah proklamasi disusun di rumah Laksamana Maeda di Jalan Imam Bonjol nomor 1. Sekarang tempatnya dijadikan sebagai museum penyusunan proklamasi. Kemudian fakta yang kedua juga harus kita ketahui adalah bahwa proklamasi dibacakan di halaman rumah Soekarno. Alamatnya Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 waktu itu. Nah, sekarang jalannya sudah diganti menjadi Jalan Proklamasi. Ini juga ada ceritanya bahwa menurut rencana sebenarnya proklamasi itu tidak akan dilakukan di situ. Rencananya mau dilakukan di lapangan Ikada. Tetapi karena kondisi keamanan yang dianggap belum memadai, maka kemudian diputuskan untuk pindah tempat, yaitu di halaman rumah Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Itu tempat-tempat penting yang berkaitan dengan proklamasi dan wajib kalian ingat, wajib kalian ketahui. Berkaitan dengan waktu, nah ini yang sering kemudian menjadi dasar pada saat peringatan Hari Proklamasi, bahwa proklamasi dibacakan pada hari Jumat tanggal 17 Agustus 1945. Tepatnya pada waktu itu dimulai pukul 10. Ya. Maka kemudian peringatan-peringatan Hari Proklamasi seringkali diusahakan atau disesuaikan waktunya sebisa mungkin atau sedapat mungkin pada pukul 10, kemudian dibunyikan tanda-tanda tertentu sebagai tanda detik-detik proklamasi. Itu kira-kira beberapa fakta penting yang berkaitan dengan proklamasi yang wajib kalian ketahui. Demikian anak-anak untuk pembelajaran kita hari ini. Pembelajaran yang masih sangat singkat ya. Tentu saja masih banyak hal-hal lain yang bisa kita cari, hal-hal lain yang masih bisa kita pelajari. Seperti biasa Pak Rusman nanti harapkan kalian mau mencari sumber-sumber lain, mencari bacaan-bacaan lain, entah itu dari buku, entah itu dari internet, entah itu dari video YouTube misalnya, supaya kalian juga mendapatkan pengetahuan-pengetahuan yang lengkap tentang sejarah proklamasi kemerdekaan kita. Terima kasih sudah menyaksikan dan sudah mengikuti pembelajaran kita hari ini. Kita akan berjumpa lagi pada pembelajaran-pembelajaran selanjutnya. Sampai jumpa. Tetap semangat. Tuhan memberkati.